Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya di pagi hari yang cerah ini? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan pelajaran PPKN pada pertemuan kedua. Materinya kali ini adalah tentang keberagaman sosial. Itu ada di halaman 61. Coba 61-nya dibuka dulu ya. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bahwa bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa dengan tingkat keberagaman budaya yang sangat tinggi. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa multikultural, yang artinya memiliki berbagai keanekaragaman. Multikulturalnya tolong digarisin ya, sampai memiliki berbagai keanekaragaman. Ada ribuan pulau di wilayah Indonesia yang masyarakatnya memiliki suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda. Ada berbagai jenis bahasa yang saling tidak dimengerti antar penduduk di setiap pulau. Demikian juga terdapat berbagai jenis kegiatan dan mata pencaharian yang sangat berbeda-beda. Bentuk-bentuk keberagaman sosial diantaranya keberagaman suku, bangsa, agama, serta mata pencaharian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia lahir dengan adanya keberagaman. Adanya bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, menjadikan Indonesia menjadi satu. Namun, untuk terus menjaga sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman seperti ini, diperlukan kesadaran dan kemampuan yang tinggi. Dengan begitu, segala perbedaan dapat disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, yang dimerahin tolong Ananda semuanya digarisin ya. Kita berlanjut ke halaman 62. Nah, di situ halaman 62-nya ya ada satu keberagaman suku bangsa kita bahas. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku bangsa yang sangat tinggi, yaitu terdiri dari ratusan suku bangsa. Keberagaman ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut. A. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas sekitar 13.487 pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Setiap pulau dipisahkan oleh lautan dan selat, sehingga setiap pulau membentuk suku bangsa. Cara hidup serta karakter masyarakat yang berbeda-beda, misalnya suku Bugis di Sulawesi Selatan yang identik dengan kebiasaan melaut karena mereka tinggal dengan laut, ya, dekat dengan laut. Tradisi melaut juga membuat masyarakat Bugis menjadi masyarakat perantau karena melaut membuat mereka sering berkunjung ke tempat baru. Suku ini memiliki kapal kebanggaan yang bernama kapal pinisi. Nah, yang B, kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda-beda. Keadaan iklim dan keadaan alam juga dapat membentuk suku bangsa yang berbeda-beda. Misalnya masyarakat suku Tengger di sekitar Bromo memiliki kebiasaan menggunakan pakaian tebal. Hal ini dikarenakan keadaan alam dan iklim yang dingin.
sehingga pakaian tebal tersebut berfungsi untuk menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Sebaliknya, suku Mentawai di Kepulauan Mentawai memiliki kebiasaan menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Hal ini dikarenakan keadaan alam dan iklimnya cukup panas. Nah, lanjutkan ke halaman 63. Nah, di Papua, masyarakat pedalaman tinggal di rumah honai yang terdapat dari kayu dan beratap jerami tanpa diberi jendela. Tujuannya agar orang yang tinggal di dalamnya merasa hangat. Nah, itu orang Papua. Sekarang bahas hal C-nya, pengaruh kebudayaan asing. Negara Indonesia pernah menjadi tujuan penjelajah pelaut-pelaut asing. Masuknya para pelaut asing tersebut membawa kebudayaan asing yang berakulturasi dengan kebudayaan asli Indonesia. Misalnya di Aceh, pelaut asing yang kebanyakan berasal dari Arab, Persia, dan India banyak tinggal dan menikah dengan penduduk setempat, sehingga ciri-ciri fisik masyarakat suku Aceh mirip dengan orang-orang di Arab dan India. Kini, dengan semakin mudah perpindahan penduduk dari berbagai suku dapat dengan mudah berpindah dan menempati wilayah suku lain. Misalnya di Pulau Bali tidak hanya dapat menemui penduduk yang hanya berasal dari Pulau Bali, sudah banyak masyarakat dari Pulau Jawa maupun Nusa Tenggara yang berpisah dan menjadi penduduk Pulau Bali. Begitu pula berbagai suku di Indonesia telah hidup berdampingan di wilayah yang sama. Nah, Nanda semua, demikianlah pada pertemuan minggu ini. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Bapak ucapkan banyak terima kasih atas Ananda yang masih mengikuti pelajaran PPKN walau lewat daring. Bapak akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya kerjakan halaman 64 bagian nomor 3 saja, hasilnya fotokan kirim ke WA grup maupun di Japri. Terima kasih Ananda semua.